Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin berbicara tentang keturunan Abraham. Saudara, bangsa-bangsa yang menjadi keturunan Abraham, mereka mempunyai kebanggaan tersendiri sebagai anak-anak Abraham. Keturunan Abraham, keturunan Ishak dan keturunan Ismail, orang-orang Arab dan orang-orang Israel. Saudara, tapi orang seringkali melupakan bahwa ada keturunan Abraham yang lain yang dilahirkan dari Yesus Kristus. Dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-7, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ayat yang ke-29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara, Yesus adalah keturunan Abraham yang menjadi berkat bagi semua bangsa yang dinubuatkan di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Dan karena dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus, padahal Yesus Kristus sendiri ada keturunan Abraham, maka orang-orang yang beriman pada Tuhan Yesus Kristus itulah juga keturunan Abraham. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang Yahudi di zamannya. Pada waktu itu orang Yahudi bilang kepada Tuhan Yesus, "Bapa kami adalah Abraham." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham." Saudara, keturunan Abraham bukan terbatas pada masalah lahiriahnya, tapi juga masalah batiniahnya. Ya, saudara, orang-orang Yahudi tanya kepada Tuhan Yesus, ya, apa yang mereka perlu kerjakan? Kalau mengerjakan seperti yang Abraham lakukan adalah pertama, iman. Hidup dari iman, hidup dari percaya. Seperti tadi dikatakan dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara, apa yang diimani Abraham? Tuhan Yesus bilang tentang Abraham, Abraham bersuka cita melihat hari-hariku. Abraham mengimani sesuatu yang akan terjadi jauh di depan, yang akan dibawa oleh keturunannya yang bernama Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat, dan Abraham mengimaninya. Jadi Abraham percaya pada Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang juru selamat. Anak-anak Abraham juga percaya kepada Yesus Kristus, Mesias yang juru selamat. Yang kedua, Abraham itu karena imannya taat. Iman tidak bisa dipisahkan dari taat. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Karena iman Abraham taat. Saudara-saudara, kalau orang bilang beriman tapi dia tidak taat pada firman Tuhan, maka dia tidak beriman. Sebenarnya iman itu dibuktikan dengan ketaatan. Kita tidak perlu berdebat tentang firman Tuhan ini betul atau tidak, tapi kalau kita mempercayai firman Tuhan, kita melakukannya, karena iman dan ketaatan tidak bisa dipisahkan. Lalu yang ketiga, Abraham apa? Abraham itu memberikan persembahan, saudara. Pada waktu dia ketemu dengan Melkisedek, dikatakan kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Ibrani 7 ayat 2. Ibrani menyatakan Abraham memberikan persepuluhan. Tapi bukan cuma itu saja.
Abraham memberikan apa yang diminta oleh Tuhan tanpa berdebat. Pada waktu Tuhan bilang kepada Abraham supaya mempersembahkan anaknya yang tunggal, Abraham bilang amin, dan dia mempersembahkan anaknya yang tunggal pada waktu itu Ishak. Saudara, meskipun Ishak pada akhirnya tidak jadi dipersembahkan karena Tuhan mencegahnya. Saudara, keturunan Abraham melakukan pekerjaan Abraham apa? Yang ketiga yaitu memberikan persembahan. Kalau kita beriman, kita memberikan persembahan. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberikan apa yang diajarkan di dalam firman-Nya. Kalau tidak beriman, tidak usah. Karena itu adalah persembahan yang sia-sia. Tapi kita adalah anak-anak Abraham. Karena iman, karena ketaatan, karena kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti acara Renungan Senja ini, dan Tuhan memberkati saudara. Amin.